Jadi hari ini kita mau bahas bagaimana sih pemahaman generasi milenial terhadap demokrasi. Kita sudah dapat beberapa pertanyaan lewat Instagram. Langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Pertanyaan pertama masih dasar banget nih pertanyaannya. Demokrasi terdiri dari dua kata, yaitu... Wah, menarik nih pertanyaannya. Kita sudah sering dapat pertanyaan ini waktu sekolah dulu. Kita langsung cek jawabannya ya. Jadi ada 42 orang yang menjawab benar, yaitu Demos dan Kratos. Dan sayangnya masih ada 8 orang yang menjawab salah. Sayang banget ya, masih ada yang salah. Demos Kratos itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat atau penduduk suatu tempat, dan Kratos yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. Jadi secara bahasa, Demos Kratos adalah keadaan negara di mana dalam sistem pemerintahannya kedaulatan berada di tangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat, rakyat berkuasa, pemerintah rakyat, dan oleh rakyat. Jadi sekarang kita lanjut ke pertanyaan kedua. Kalau boleh tahu, pertanyaan kedua ini tentang apa ya? Nah, di pertanyaan kedua ini kita membahas tentang unsur demokrasi. Unsur demokrasi. Kalau boleh tahu, soalnya seperti apa? Jadi untuk pertanyaannya Ya. itu apa yang tidak termasuk di dalam unsur demokrasi, dan di sini ada 4 opsi. Yang pertama itu infrastruktur politik, yang kedua Undang-Undang 1945, yang ketiga masyarakat, dan yang terakhir itu adalah negara hukum. Jadi secara garis besar itu unsur demokrasi ada 3. Yang pertama adalah negara hukum, yang mana itu adalah sebuah lokasi atau tempat yang tempat terjadinya suatu pemerintahan. Dan yang kedua adalah masyarakat, yang mana mereka itu berperan aktif dan terbebas dari kekuasaan ataupun tekanan dari negara. Jadi yang terakhir yaitu infrastruktur politik, yang terdiri dari partai-partai politik. Mereka ini menjadi perwakilan dari rakyat untuk menyuarakan aspirasinya, dan anggota-anggotanya ini memiliki nilai-nilai, orientasi, dan cita-cita yang sama. Oh, jadi intinya itu unsur-unsur demokrasi itu ada negara hukum, Iya. masyarakat, dan juga infrastruktur politik. Ya, sorry wes. Kan kita sempat menyinggung Undang-Undang 1945. Kalau boleh tahu, kenapa Undang-Undang 1945 itu sendiri tidak termasuk dalam unsur demokrasi? Jadi Undang-Undang 1945 ini tidak termasuk dikarenakan Undang-Undang 1945 ini merupakan sumber hukum tertulis yang mengikat dan mengatur. Ya, benar sekali, memang bukan unsur dari demokrasi, karena Undang-Undang 1945 ini merupakan sumber hukum dasar tertulis yang mengikat dan mengatur pemerintahan, lembaga politik, dan seluruh warga negara Indonesia. Jadi sekarang kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Jadi pertanyaan ketiga ini tentang apa, Amri? Jadi pertanyaan ketiga ini tentang demokrasi yang kita lakukan di kehidupan kita sehari-hari ya. Contoh kegiatan. Oh, jadi kayak bentuk pertanyaannya yang di-share di Instagram ini gimana? Jadi pertanyaannya itu seperti ini, yang bukan termasuk kegiatan demokrasi adalah seperti itu. Di sini ada 4 opsi jawaban. Jawaban yang pertama itu ada pemilu, yang kedua unjuk rasa, yang ketiga guru mengajar, dan yang keempat itu ada Pembuatan undang-undang undang-undang. dasar. Terus gimana nih hasilnya dari responden di Instagram? Jadi hasilnya itu ada 38 jawab benar Wih, dan sekitar 7 orang menjawab salah. Masih ada ya ternyata yang jawab salah. Padahal ini kan kayak contoh demokrasi di kehidupan sehari-hari. Kenapa masih ada yang salah ini? Itu yang salah jawab apa kira-kira, Amri? Jadi seperti ini ya, kita ulas satu-satu aja Oh, ya, tentang boleh. jawaban yang tadi.
Atau sambil Jadi kita kasih lihat kali ya videonya di atas ya. ini, kayak foto aja kali ya, foto di atas ini hasil dari jawaban teman-teman. Ini terus jadi apa tadi? Ayo kita ulas dari. jadi gini, pertama pemilu. Pemilu ini kan sebenarnya kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat untuk menyampaikan apa yang dia inginkan, menyampaikan iya. pendapat dia. Jadi kita balik dulu aja demokrasi, pengertian dari pengertian demokrasi dulu. Jadi demokrasi itu kan seperti Masyarakat, kebebasan kita kebebasan untuk bersuara. berpendapat kayak gitu kan. Nah jadi balik lagi ke pemilu tadi. Pemilu kan kegiatan masyarakat yang didasari pada keinginan dia atau pendapatnya dia tentang apa yang dia pilih. Jadi pemilu ini sebenarnya termasuk demokrasi. Oh benar banget ya, karena pemilu ini menyuarakan suara rakyat, gitu kan ya? Benar. Terus berarti Terus- itu adalah contoh demokrasi. Lalu Ya, opsi yang kedua, berarti itu yang benar. Jadi yang kedua Benar. itu ada unjuk rasa. kedua unjuk rasa. Nah, kalau menurut Lutfi itu unjuk rasa itu seperti kayak gimana? Unjuk rasa ini kan kita biasanya nggak suka sama sesuatu, kayak misalnya kemarin nih perubahan RUU. Nah pas di situ kan kita langsung unjuk rasa, tidak menerima perubahan dari RUU tersebut. Nah itu kan berarti kita juga menyuarakan kan pendapat kita. Tapi ini biasanya sama massa ya kan, rame-rame. Biasanya di gedung DPR ya, atau di mana ini kalau unjuk rasa? Contoh aja yang di Malang kemarin itu. Oh iya yang di Bundaran, Nah, Balai Kota. Iya Gitu. Balai Kota. Itu kan sebenarnya juga termasuk demokrasi, bentuk kita menyampaikan suara kita. Oh iya Seperti benar-benar. itu. Kayak kenaikan BBM banyak Nah. banget itu yang unjuk rasa. Ya, jadi yang terus opsi jawaban ketiga itu ada guru mengajar. Ah, guru mengajar. Guru mengajar ini kan bukan termasuk kegiatan demokrasi kan? Oh, Karena iya. pada dasarnya guru mengajar itu adalah kegiatan Memang profesi ya dari Nah. seorang guru, memang guru tugasnya mengajar. iya kan itu kan kayak nggak ada mengemukakan pendapat seperti Oh itu. iya benar-benar. Lain lagi kalau diskusi di kelas, itu Nah. apa termasuk demokrasi, Amri? Itu termasuk demokrasi. Karena apa? Karena diskusi itu gini aja deh. Setiap orang kan punya pemikiran yang berbeda-beda. Oh iya Seperti itu. benar-benar. Nah, di dalam diskusi itu kan kita untuk Menyampaikan menyampaikan pendapat. pendapat kita. Nah, seperti itu. Oh gitu ya. Jadi kalau diskusi itu termasuk dalam demokrasi. Lalu opsi keempat apa, Amri? Opsi terakhir ini ada pembuatan undang-undang dasar. Oh iya, Ini kan pembuatan undang-undang dasar kan jelas itu adalah kegiatan demokrasi. kenapa itu? Nah, karena pembuatan undang-undang ini kan didasarkan pada kebutuhan dan kepentingan rakyat. Jadi sebelum membuat undang-undang kan kita harus mendengar apa yang diinginkan oleh rakyat dan apa yang dibutuhkan oleh rakyat. Nah, di situ kan jadi ada kegiatan rakyat menyampaikan aspirasi mereka dan ditampung dalam satu wadah terus diajukan dalam pembuatan undang-undang Undang-undang, dasar. jadi bentuknya tertulis ya oleh pemerintahan sana yang Iya. membuat. Terus ini kan kita kan di lingkungan kampus ya. Nah kalau di kampus contoh kegiatan demokrasi ini seperti apa, Amri? Sebenarnya contoh demokrasi ini ada banyak sih. Banyak banget ya Banyak kalau di banget kampus. demokrasi. Apa Contoh nih yang contohnya? sederhana aja, kayak pemilihan ketua BEM. Oh iya bener banget, Nah, bener itu banget. kan meskipun cuma kita datang milih ini keluar kayak gitu kan itu udah termasuk kita menyampaikan aspirasi kita, menyampaikan pendapat kita dengan memilih dia sebagai ketua BEM Oh iya gitu. bener banget sih ini. Terus Kalau ada di lagi lingkungan kelas nih, apa ini kalau di lingkungan kelas? lingkungan kelas ya mungkin diskusi kelompok, pemilihan ketua tingkat. iya bener-bener bener. Oke, jadi sekarang teman-teman udah pada tahu kan, jadi gimana sih contoh demokrasi di lingkungan kampus, di lingkungan sekolah, sama contoh-contohnya di kehidupan sehari-hari. Dan ternyata banyak banget ya memang contohnya. Jadi selanjutnya kita next ke pertanyaan selanjutnya. Untuk selanjutnya kita membahas apa ini? Jadi selanjutnya itu kita bakal bahas tentang perkembangan demokrasi di Indonesia. Oke, pertanyaannya untuk teman-teman itu apa? Jadi pertanyaannya itu, pada tahun 1959 sampai 1965, demokrasi di Indonesia adalah ini, seperti di atas ini pertanyaannya. Lihat ya. Kayaknya pertanyaan cukup sulit ini. Untuk teman-teman yang tidak tahu tentang sejarah. Iya sih, tapi kebetulan responden di Instagram jawabannya cukup banyak yang benar. Jadi dari 56 orang yang menjawab, sekitar 34 orang itu menjawab dengan benar dari pertanyaan tadi. Dominan benar ya. Iya. Jadi untuk kegagalan demokrasi parlementer itu apa ya? Jadi kegagalannya itu karena beberapa hal. Yang pertama karena sistem multipartai. Yang kedua karena sistem partainya itu belum bersifat demokratis. Dan yang ketiga itu tuh karena
tidak ditemukannya partai yang dominan, sehingga mereka itu kayak belum kuat gitu, jadi masih rapuh. Oh, jadi ada 3 alasan ya? Iya, 3 alasan kenapa demokrasi parlementer ini gagal. 3 teman-teman. Nah, setelah demokrasi parlementer ini gagal, itu tuh akhirnya terbentuk demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin ini dari tahun 1959 sampai 1965. Demokrasi terpimpin ini ditandai dengan adanya perubahan dari Dekret Presiden 5 Juli 1959 dan balik lagi ke UUD 1945. Berarti jawaban yang benar itu demokrasi terpimpin ya? Iya, benar banget. Dan dari responden Instagram sudah ada 34 orang yang menjawab dengan benar. Yeay. Lalu setelah tahun 1965, sistem demokrasi di Indonesia adalah demokrasi Pancasila. Iya, benar banget. Jadi setelah 1965, sistem demokrasi di Indonesia adalah demokrasi Pancasila. Dan berakhir pada tahun 1998. Lalu setelah tahun 1998, demokrasi di Indonesia itu apa ya? Jadi semenjak tahun 1998, demokrasi di Indonesia itu adalah demokrasi pasca reformasi. Jadi di pasca reformasi ini, demokrasi itu cenderung banyak perubahan. Di setelah tahun 1998, itu semakin banyak partai politik. Lalu pemilihan umum itu terjadi secara langsung, gitu. Sekarang teman-teman tahu kan gimana perkembangan demokrasi di Indonesia. Jadi untuk demokrasi yang pertama, Demokrasi parlemen, yang kedua, demokrasi terpimpin, dan yang ketiga, demokrasi Pancasila, dan terakhir. demokrasi pasca reformasi. Nah, Wes mari Kak Popo. kita memasuki pertanyaan yang terakhir. Nah, jadi pertanyaan terakhir ini apa? Jadi pertanyaannya itu, apakah demokrasi di Indonesia itu justru mengalami kemajuan atau kemunduran? Nah, dari jawaban teman-teman dari Instagram dan juga WhatsApp, itu rata-rata menjawab kemunduran. Itu demokrasi di Indonesia mengalami kemunduran atau kemajuan ya? Kalau dilihat dari negara Indonesia, kita lihat dari pemilu itu merupakan salah satu bentuk kemajuan dari sistem demokrasi yang ada di Indonesia, di mana semua rakyat itu punya hak untuk memilih calon pemimpinnya secara bebas tanpa ada paksaan, dan juga rakyat pun juga bisa menjadi pemimpin dalam pemerintahan. Tapi masih banyak calon atau wakil rakyat yang menggunakan cara kotor. Nah, maksud dari cara kotor itu bagaimana ya? Ya, salah satunya ya serangan fajar. Ya seperti Anda tahu sendiri, membagikan sembako dan lain-lain sebagainya, supaya calon atau wakil rakyat tersebut dipilih. Dan juga masih banyak atau beredar seperti lembaga-lembaga yang mencoba mencemari nilai demokrasi itu sendiri, seperti membuat berita-berita hoax dari salah satu calon, sehingga untuk rakyat-rakyat yang kurang mengerti demokrasi itu kayak mudah terpengaruhi berita-berita yang tidak benar, ya seperti itu, sehingga nantinya itu dapat merusak nilai-nilai demokrasi itu sendiri. Kesimpulannya yaitu demokrasi di Indonesia pada saat ini mengalami kemajuan, tetapi dalam pelaksanaannya mengalami kemunduran pada sistemnya. Betul. Oknum-oknum politik yang memanfaatkan kewenangan mereka untuk kepentingan pribadi dan kelompok-kelompok. Seperti itu. Seharusnya mereka itu menjadi tempat untuk aspirasi dari masyarakat. Jadi seperti itu pembahasan untuk yang terakhir ini.